akhir tahun kemarin itu ibu saya meninggal. Ada masalah lumayan besar, terus saya juga sakit. Itu kayak diingetin lagi, ih loh Dok, puasa lagi. Iya. Dan Mas Farid itu vokalisnya sekalian yang membangun festivalis ini. Itu kayak dari dulu tuh punya idealis di mana dia nggak mau featuring sama penyanyi perempuan. Tapi nggak tahu kenapa tahun lalu kalau nggak salah ya, Mas Farid ini akhirnya ngajak saya untuk featuring. Nah, waktu ketemu sama saya di Semarang itu, biasanya waktu itu lagi nggak sensitif, terus tiba-tiba lagi ngobrol gitu, yang sewu mbahnya Mas Farid ikut di belakang, kayak waktu Mas Farid lagi jelasin, oh ini lagunya tentang ini, seakan-akan kayak mbahnya tuh kayak iya bener gitu, ini lagunya untuk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai, dan kali ini saya tidak sendiri. Biasanya kalau ngobrol juga berdua, tapi mungkin untuk Sobat Javanika sebenarnya beliau ini tidak asing ya. Stok lama gitu. Kalau boleh dibilang, tapi baru tapi stok lama. Ini dulu yang sering nemenin saya, terutama kalau opsan di Jogja ya. Kali ini saya opsannya di Jogja. Nggak usah lama-lama, saya panggilkan rekan saya, co-host saya ini, yaitu 321 siapa? Mbak Noven. Tara Mak Jreng. Baru tapi sebenarnya stok lama. Dari stok ini Om ceritanya ya. Gimana Mbak Noven? Kabarnya? Baik, gini-gini ya? aja. Om Sehat mau gimana? ya? Sama. Mantap. Mantap. Tapi hari ini kita kedatangan tamu sangat cantik Om. Iya. Aku minder. Enggak deh. Langsung saja kita perkenalkan ya. Ini agak dingin gitu ya Mbak Noven? Apanya? Ngobrolnya. Kenapa gitu? Karena minder ya. Iya. Nggak Olahraga yang giat makanya biar kayak siap. bintang tamu kita kali ini. Oke, langsung saja kita perkenalkan Mbak Fani. Halo Mbak Fani, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir ini. Kita ngobrol bareng di sini. Dengan saya sama Mbak Noven. Iya. Iya. Dipegang. Iya kan? Dipegang Mbak, biar grogi Mbak. Jangan, nanti aku nge-freeze. Saya grogi, Mbak Noven. Tapi senang banget ya Om, kita akhirnya bisa mendatangkan Mbak Fani ke sini. Iya. Saya juga senang sekali. Nah, apa namanya Mbak Fani kan pasti Sobat Javanika juga udah pada kenal ya dengan apa lagu ikoniknya juga apa Mbak? Semua vibrasi. Ayo bisa nggak? Bisa tapi suara aku yang bisa tapi mati enggak deh. Nah, Mbak Fani sendiri deket-deket ini kegiatannya apa aja? Lagi istirahat setelah Lebaran ini, terus mempersiapkan diri untuk manggung setelah ini. Oke. Iya. Di Pulau Jawa dulu. Jawa dulu kayaknya ini. Oke. Nah, ini Om ya, Mbak Fani kan selain memang cantik ya, nah beliau tuh kalau manggung itu selalu ada ciri khasnya. Jadi Mbak Fani ini akan mengenakan pakaian yang ada corak-corak apa ya, kain tradisional ya Mbak kalau aku bilang. Etnik ya. Iya. Etnik gitu. Itu alasannya kenapa Mbak? Nggak tahu, kalau dari saya sendiri mungkin bawaan apa gimana ya, ketika saya menggunakan batik, menggunakan kebaya, apalagi kalau nyanyi dipadu-padankan dengan nada-nada Jawa gitu, saya ngerasa lebih cantik, ngerasa lebih berkarisma. Nggak tahu, alasannya nggak tahu apa sebenarnya. Iya, kalau ini Mbak, dalam menggunakannya itu ya, dulu itu memang tiba-tiba pingin make atau ada sesuatu hal, misalkan itu firasat yang datang lewat mimpi atau bisikan atau apa, atau kayak dari dalam gitu. Memang dari dalam, memang pengen pakai. Udah lama tapi Iya. dari kecil sudah suka dengan hal-hal gitu. Ya, jadi bapak ibuku tuh mereka penikmat musik, tapi mereka nggak bisa main musik. Iya. Bapakku genrenya lagu-lagu Chinese, juga lagu-lagu rock, ibuku lagu-lagu pop Indonesia. Cuman aku yang memang dari kecil suka banget sama lagu-lagu langgam Jawa. Iya. Aku suka banget. Iya. Dari kecil kayak gitu memang bawaan. Oke, aku juga suka kok Mbak. Iya. Cuman aku nggak jadi penyanyi. Oh gitu. Kamu dangdut asal gitu. Gimana lagunya? Takut banget Om, tolong. Tapi selain apa namanya, Mbak Fani kan digandrungi anak muda ya Om ya, dari Iya. juga masih terbilang muda juga umurnya. Tapi siapa sangka ya Sobat Javanika, ternyata Mbak Fani ini diam-diam melakoni puasa weton dan puasa mutih juga ya Mbak ya? Kalau mutih Oh, belum weton aja berani. ya. Weton dan apa? Senin Kamis. Itu keren banget sih kayak.
masih muda dan sudah menggetoli itu gitu loh. Kalau dari Mbak Fani sendiri, apa sih sebenarnya alasannya yang bikin Mbak Fani melakukan lelaku itu? Ya, sebenarnya kalau dari keluargaku memang mereka pure Chinese ya yang di Semarang itu, tapi mereka sangat suka budaya Jawa. Jadi sebelum aku 17 tahun itu, meskipun udah menstruasi, waktu itu aku diruat sama kakak saya laki-laki, diruat kalau nggak salah, maaf kalau aku nyebutnya salah, Ki Ageng Pandanaran itu di Semarang, tuh aku diruat di sana. Benar. Ya benar ya. Iya. Terus setelah itu mulai tumbuh, akhirnya aku sensitif ini sama hal ini. Cuman aku nggak bisa bedain mana yang baik sama yang benar. Akhirnya ibu ngajak aku ke guru, akhirnya disaranin untuk puasa Senin Kamis. Dari sana akhirnya puasa Senin Kamis, terus pernah nonton Om Hal waktu itu bahas weton perwetonan itu. Hitung-hitungan. Ya, berdua hitung-hitungan. Akhirnya nyoba berani untuk puasa weton. Iya. Tapi masih dalam puasa yang Islam yang bukan 24 jam, bukan yang 3 hari, yang apet itu belum berani. Iya. Ya sebenarnya begini sih Mbak, ini kan tadi ketika bercerita ya, saya sedikit coba minta izin kepada leluhurnya ataupun pendampingnya di sini ya. Kenapa harus melakukan ini, dan itu berasal dari dorongan batin, bukan dipaksa ataupun disuruh ya. Karena kan beda konsep ketika itu ada dipaksa ataupun disuruh. Dan ada beberapa poin-poin tentang beberapa laku-laku yang berkaitan dengan kejawen sendiri. Ini sendiri memang sudah diturunkan jauh dari garis keturunannya. Nah, kebetulan di keluarga yang sekarang pun juga sangat dekat dengan itu, gitu. Jadi kalau kita lihat itu mungkin ada pertanyaan tidak mengacu pada suku atau etnis tertentu, tetapi apa yang kita lakukan atau yang kita laksanakan itu kan rumusnya Mbak. Kita boleh saja menggunakan macam-macam rumus gitu. Jadi untuk menuju ke sesuatu hal. Nah dalam hal ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan pendampingnya Mbak Fani gitu. Uniknya pendampingnya ini berwajah oriental tetapi menggunakan ageman Jawa. Apa gitu. cowok? Perempuan. Iya. Jadi mukanya oriental, Chinese gitu. Tapi menggunakan kebaya yang kebaya bukan kebaya encim tapi kebaya Jawa. Gitu. Dan menggunakan selendang warna coklat. Khasnya, jarinya juga warnanya coklat soga. Itu atau batik ini ya kalau bisa diterjemahkan itu motif-motif Solo. Batiknya. Namun juga ini sebenarnya perpaduan yang unik Mbak gitu. Kalau saya lihat corak-corak yang dipakai itu perempuan ini ya yang saya lihat dalam perwujudannya itu hampir mirip dengan Mbak Fani sendiri. Jadi berkulit kuning langsat putih gitu ya. Tapi ini khasnya dari tanah seberang atau seperti orang-orang suku Dayak gitu. Chinese Dayak gitu. Tapi bajunya ini lokal, baju tradisi Jawa yang kental gitu. Ada dua perpaduan di situ Mbak. Jadi seseorang yang saya lihat bisa apa ya Mbak, bisa memiliki satu kanuragan pada masanya dan juga memiliki satu jiwa seni yang tinggi. Nah, ketika kemudian mendalami, misalkan melakukan beberapa laku puasa di sini tentunya bertahap Mbak Fani. Jadi tidak kemudian langsung mengarah ke puasa muti yang harus berapa hari. Ini harus pelan-pelan. Jadi dimulai dari Senin Kamis, kemudian muti yang puasa yang misalkan kita sebutkan besok itu wetonnya. Jadi mulai besok pagi puasa. Jadi seharian full. Tujuannya apa? Agar korinmu atau sedulur rapat lima pancer itu tidak lepas. Gitu. Jadi tetap menyatu gitu. Karena itu yang nanti akan ngikat. Jadi ketika perform, ketika melakukan satu pertunjukan, bukan kemudian memberikan sugesti untuk percaya diri, bukan, tetapi powernya. Power itu kita sebutnya inner beauty-nya, karismatiknya. Orang ketika melihat itu lebih merasa terhibur dan terpukau gitu. Jadi nggak akan beranjak atau apa. Tapi maaf kata ya,
Jangan diterjemahkan ini kemudian seperti susuk, bukan. Bukan. Nah, ini nanti biar nggak salah paham gitu ya Iya, Mbak ya. udah. Tetapi gini, sebenarnya setiap orang itu memiliki inner beauty yang itu bisa menjadi karismatik gitu. Nah, susuk itu dipakai tujuannya untuk membangkitkan itu Iya. dengan cara instan, Instan. dipaksakan gitu. Jadi seseorang ini kan punya aura yang ketika orang yang harus melakukan ritual-ritual ataupun prosesi itu tentunya nggak mudah. Nah, untuk cara instannya atau cara pintasnya dipakailah susuk gitu. Jadi efeknya, powernya hampir sama, tapi yang membedakan kalau di Mbak Fani itu adalah inner beauty. Misalkan di X nih pakai susuk itu nanti orang lihatnya sama, tetapi kalau ini cepat luntur, karena Mbak Fani nggak bisa luntur. Tapi nanti akan ngikuti waktu, ngikuti usia, upgrade. Bahkan nanti akan melakukan puasa mutih juga. Tapi ngikuti ya Mbak alurnya. Iya. Gitu. Memang ada rencana pengen puasa itu, cuman masih takut. Iya. Masih takut. Jadi mantepin hati dulu. Iya. Jadi kan kita bertahap di jalannya. Kalau ini sudah aktif, ini sudah terbuka, kemudian nanti dengan juga ada beberapa laku yang harus misalkan napak tilas, harus mandi, misalkan kayak di Bali itu kan melukat Melukat. atau padusan kalau di Iya. Jawa. Itu untuk lebih nguatin lagi gitu. Iya. Itu sih Mbak kalau saya lihat. Iya. Kenapa sampai sekarang aku masih takut puasa mutih kayak gitu? Iya. Karena awalnya mulai puasa Senin Kamis ini dari tahun 2018. Iya. Puasa terus ngerasain dikasih rezeki sama Gusti Allah. Ini tiba-tiba satu lagunya viral. Manggung terus. Ini jadi alasanku aku nggak puasa Senin Kamis lagi. Hampir setahun 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Aku berhenti puasa Senin Kamis itu nggak tahu kenapa. Akhir tahun kemarin itu ibu saya meninggal. Ada masalah lumayan besar. Terus saya juga sakit. Itu kayak diingetin lagi, "Ih loh, Dok, puasa lagi." Iya. Terus akhirnya saya puasa lagi. Iya, mungkin ini kita ngobrol seperti ini kasih warning lagi. Iya. Kalau yang saya dapat infonya gitu sih Mbak. Iya, cuman kalau saran saya mungkin Senin Kamisnya boleh dikanjengi, tapi ngikuti ini juga. Iya. Dan ini karena ini kan hitungannya ya Mbak, prihatin ya Mbak ya. Prihatin. Itu sesuatu hal yang sunnah hukumnya. Jadi boleh dilakukan, tetapi dengan kondisi kita kuat apa enggak. Posisinya kalau pas dengan bekerja, misal nggak kuat atau apa, mending nggak usah. Iya. Tapi pas weton ini kalau bisa dikunci. Ya, Hmm. bisa misalkan ngebleng gitu ya, dari misalkan kita itu misal nih besok hari Minggu, misalkan wetonnya jenengan misal ya jatuhnya Minggu Pon gitu misalkan, berarti Sabtu sore itu udah mulai Iya, Sabtu. muter Jam gitu. 4 ya, 4 sore. Iya, sampai 4 sore. berikutnya itu untuk buka ini. Jadi kalau kita sebut itu perbowonya Mbak, karena nanti berjalannya waktu semakin tinggi tentunya sensitivitas jenengan akan kepakai ketika itu misalkan ada sesuatu yang kurang baik mendekat. Iya. Itu yang penting itu. Iya, ya. Justru. Iya. Untuk perisai ya Om. Iya. Iya. Benar. Nah, tapi kalau untuk Mbak Fani sendiri nih, tadi kan kalau dampak ya setelah rajin puasa Senin Kamis atau puasa weton itu kan jadi ibaratnya lebih dimudahkan ya Iya. dalam hidupnya. Tapi kalau untuk efek secara spiritualnya itu tadi apa yang Mbak Fani rasakan? Lebih jadi sosok yang intuitif. Jadi misalnya saya ketemu orang baru nih, saya akhirnya ngerasain orang ini ada niat nggak baiknya, ada baiknya kayak gitu. Lebih ke sana juga. Tapi kalau untuk sensitivitas melihat yang nggak kasat mata gitu gimana Mbak? Sekarang lebih ke mindset, pengennya tuh lihatnya baik-baik aja gitu loh. Ya kebawa sih. Iya. Malas kalau ngeliatin yang nggak baik-baik gitu. Kalau dulu itu ini Mbak, merasa ya ataupun dapat sinyal ya untuk bisa merasakan atau bahkan melihat atau mungkin berkomunikasi ya, walaupun itu secara langsung atau lewat mimpi, itu dari usia berapa kalau boleh tahu? Dari kecil sekali. Dari kecil. Balita. Nah, dari balita. Pengalaman pertama apa Mbak waktu itu yang dilihat atau yang dirasakan, yang nakutin? Atau malah menganggap itu kayak sama kayak kita biasa gitu? Dulu pernah ngikut ibu saya kerja di luar kota. Ibu saya kan masang korden. Iya. Ngikut ke luar kota. Terus saya tuh tiba-tiba di tempat kerjanya ibu tuh nangis-nangis. Aku minta ke pantai. Ya, padahal di kota itu nggak ada pantainya gitu loh. Diajak muter-muter. Dan ternyata waktu lagi muter-muter itu tuh
di tempat yang ibu saya parkir mobil itu ada kecelakaan persis. Oke. Persis. Jadi mungkin kayak diajakin untuk melihat Iya, biar ini keluar gitu ya. Biar keluar, biar mobilnya tuh nggak rusak gitu loh. Iya, iya, iya. Nah dari sana itu lumayan ngeri sih. Iya, iya. Tapi memang Kalau udah- entitas gitu Mbak, sosok yang pernah ini? Nah apa ya? Oh pernah lihat di rumah itu ada gundul pecengis itu lewat Gelundung kayak gelundung bola. gitu, lumayan besar ya mas. Iya. Kalau aku lihatnya kepalanya segede gini. nggak sekepala manusia tapi Lebih rada kecil. lebih besar. Itu enggak sih apa semangka Bangkok itu ya? Ini lumayan besar lah. Semangka Bangkok. Kan ada Iya, Mbak gundul yang gitu. gede banget gini. Meringis juga nggak, Mbak? Katanya kan Itu gundul apa ada rambutnya Mbak? Kayaknya ada rambutnya sedikit. Oh iya. Kayak lihat tikus lewat langsung teriak. Ih, Tapi nggak ada yang lihat. Iya, iya. itu juga pas masih kecil. Ya udah SD kalau nggak Udah salah. SD. Kalau pas udah besar gitu, yang paling sering dilihat apa, Mbak? Paling sering tuh malah di jalan gitu. Kayak Jalan biasa gini. pernah Siang cerita malam atau? di Sigar Bencah itu pernah Oh, lihat iya, iya. kayak perkampungan atau Kampungan apa? gaib ya? Sepertinya. Iya, iya. Udah coba dilihat itu aja. Cuma kaki gitu. Ternyata. Nggak sakti. Nggak mau liatin kayak gitu. Kalau pas manggung tapi ada pengalaman apa gitu nggak, Mbak? Oh pernah waktu itu acaranya membawa karya ulangnya Kinarto Sabdo itu di mana kalau nggak salah, di mana ya? Oh di Ngawi, di benteng mana? Aku lupa. Benteng Vanden Bos. Ya itu lagi perform nembang itu sama Mas Kunto Aji itu tuh, yo pada pada melayang-layang tuh seneng apa gimana mbak-mbak ya? Nah, Mbak, Mbak. Tapi nggak yang bentuknya solid gitu, paling cuman kayak Hologram tuh ya? iya Iya, tembus padang gitu, tapi di atas gitu, kayak efek tau nggak? Penonton tambahan ya. Seneng kali ya dinembangin Iya. gitu ya. Iya, soalnya gini Mbak, kalau kadang kita sering ini ya melihat atau mendengar tentang beberapa tradisi ya atau kesenian, misalkan pagelaran wayang atau jatilan atau di situ bahkan orkes ya sekarang tuh orkes dangdut atau orkes Melayu itu mereka juga butuh hiburan sebenarnya. Bahkan dulu waktu pengalaman saya ketika kecil itu ya sok nonton wayang, sekarang udah nggak ada sih sejak pandemi ini sudah jarang ya. sekali ya. Nonton wayang itu kalau misal ada hajatan, merti dusun, bersih-bersih desa atau pelantikan lurah misalkan ya, karena nggak payang Mbak kalau orang dulu. Nonton saya, biasanya kalau mendekati goro-goro, mau jam 2, jam 3 itu, penontonnya ini udah sedikit, kayaknya seneng-seneng wayang tenan gitu. Tapi kan biasanya manggung ya atau dibelakangi belencong tuh loh Mbak kalau lampu itu. Pernah nonton yang kayak model zombie-zombie yang gini-gini. Yang kayak orang-orang tapi bisa naik turun gini itu loh Mbak. Kebayang. Itu nonton Mbak, nonton pagelaran wayang itu mendekati subuh. Nah, katanya mereka itu juga butuh hiburan. Iya. Sehingga ketika menggelar pagelaran wayang misalkan orkes gitu, nggak hanya dari golongan kita. Nah, ketika beberapa orang nih maaf kalau yang sering sekarang dilihat tuh misal ada orkes ya bisa kita sebut maaf ya ini nggak mendiskriminasi atau menyudutkan orkes dangdut misal ya. Ada maaf di situ ada yang minum misalkan, terus jotosan. Karena ada beberapa entitas yang sama, mereka crash kemudian masuk. Oh. Jadi nyampur di situ. Bahkan di kayak klub malam, naik klub gitu ya ada juga Mbak. Ada ya. Gitu ada. Jadi mereka butuh hiburan. Setannya dugem berarti. Iya benar Mbak. Jadi benar. Ketika Tapi nggak pernah ke tempat kayak gitu. iya kayak saya ketika menghadiri satu acara ulang tahun teman gitu ya di salah satu night club gitu. Saya nggak ikut itu tapi saya melihat dari jauh ternyata ada satu entitas menyerupai pocong yang joget-joget. Ternyata ini cerita historisnya dia habis clubbing pulang kecelakaan. Oh iya. Jadi ketinggal di situ dan masih ngikutin. Jadi kayak Bayangin. pocong disco. Kita pocong disco. Sedih gak sih? Beneran Mbak, naik turun. Beneran gini serius ya. Nggak kebayang sih mas, kalau aku di sana mesti ngangkat sih. Kadang kayak gitu tuh kan residual memori ya Mbak kita Iya, sebut ya. benar-benar. Ketika masa hidupnya jadi apa itu ngikut dan bahkan di beberapa kejadian orang-orang kecelakaan mohon maaf ya meninggal kondisi tidak wajar dia meninggal seketika Iya. masih pulang loh Mbak. Masih pulang benar-benar masih pulang ke rumah karena dia nggak tahu.
Itu sih. Iya, bayangin ngeri. Jadi serem sih. Ya, pocong disco gini Pocong apa gini Om? Gini. Oh gini tuh. Gini, Oh, heeh. maaf. Takut banget. Ya, tapi Om, aku tuh jadi penasaran Iya. tentang sosok yang menjaga Mbak Iya, Fani. iya. Tadi kan Om Hao bilang Mm-mm. perawakannya atau penampakannya itu oriental tapi berbaju Jawa ya. Mungkin karena Mbak Fani juga pun adalah keturunan garis Jawa keturunan, Daya ya. iya, iya. Nah itu sosok ini adalah leluhurnya atau sosok yang dititipkan oleh leluhur untuk menjaga Mbak Fani? Ya sebenarnya lebih kedua tadi, Mbak. Jadi yang sosok yang memang dititipkan ya, dalam artian di sini kalau saya lihat terjadi satu asimilasi, jadi pencampuran. Itu bisa terjadi kenapa, Mbak? Karena ketika kita lahir itu kan ibarat kata tergantung dari kakek nenek ataupun bapak ibu itu, apakah dulu sebelum kita lahir atau dalam masa kandungan itu melakukan tirakat tidak. Nah, tirakat ini memang dilakukan untuk tujuan yang ngisi ini loh nanti, yang ngisi kita atau yang nanti ikut lahir itu yang baik-baik. Nah ini bisa jadi itu dari dua leluhur yang kalau kita sebut kodam. Iya. Kodam itu pendamping ataupun kita sebutnya dalam bahasa Arab pembantu yang membantu kita, asisten kita yang nggak kelihatan itu melebur jadi satu. Nah ini yang ketika masuk ke kita kan kita ada dulur rawat lima pancer nih Pak. Yang itu ketika merasuk ke tubuh kita, inilah yang kemudian seolah-olah memberikan satu sugesti atau sinyalemen untuk kita lebih nyaman agamanya kita apa, karena itu akan mengaktifkan Iya. ini Mbak, mengaktifkan apa inner beauty-nya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Mbak Fani dulu itu termasuk kalung usus nggak waktu lahir? Nah, itu sih. Nah kalau misalkan masuk Misterius sih itu. kalau mungkin ini masuk dalam kalung usus ya, jadi ada kalung usus itu jenengan tuh pakai apa-apa wangun pantas, sehingga apa yang dipakai itu yang mengaktifkan karismamu gitu secara alami, Oh iya. inner beauty-nya. Nah entitas ini tadi yang menjaga atau mendampingi itu setidaknya yang mengarahkan atau yang dandani lah Mbak, yang nge-make up gitu, make up secara spiritual, Iya. secara batin itu yang nggak semua orang bisa untuk hal ini gitu. Selain dengan melantunkan suara, tetapi kan fisik juga harus dilihat Iya. sehingga orang ini akan terkesima itu secara alami. Nah ketika dengan menjalankan beberapa laku ritual ataupun prihatin itu ibarat kata ngunci Mbak, Iya. biar ini semakin kuat, semakin ini tetap gitu. Supaya inget juga sih Mas, kenapa aku puasa Senin Kemis. Iya. Ya biar inget. Iya. Orang Jawa tuh jangan sampai hilang Jawanya juga. Iya, iya. Jangan sampai lupa lagi kayak kemarin di dunia permusikan, dapat uang cepet, manggung sana sini sampai lupa, Iya, iya. prihatin lagi, lupa tirakat lagi. Kayak gitu. Iya, iya, ibarat kata kan kalau di beberapa kita anak muda itu kan justru pelestari ya, penerus untuk generasi Iya, berikutnya. benar. Dan memang ada beberapa istilah-istilah ya, seperti halnya urip iku urup Mbak, Ya. atau hidup itu kita bermanfaat, menyala hidup itu untuk semuanya. Dalam artian profesi kita apa sih gitu, yang penting kita di jalan yang benar, yang halal mencarinya dan bisa nyenengin orang gitu. Dalam artian menyenangkan bukan menolong ya, tetapi kalau kemudian Mbak Fani di bidang entertain yang menghibur orang gitu. Nah ini mengaktifkannya dengan apa, ibarat kata, maaf kata ya Mbak ya, ketika seseorang yang dilihat menarik atau terutama seorang perempuan tentunya akan mengundang satu reaksi negatif terhadap lawan jenis nih. Walaupun itu melihat yang ini bisa ke arah-arah yang kurang Iya, baik. pasti. Nah, benteng itu diperlukan gitu Mbak. Iya. Benteng itu diperlukan. Jadi ketika orang melihat itu bukan mengacu pada fisik, tapi karismatiknya, Segan. segan Oke. gitu. Nah ini berbeda maaf kata ketika mengarah pada seseorang, ini cuma studi kasus ya Mbak ya, seseorang yang memakai susu. Oh iya. Nah arahnya kan beda. Iya. Lebih ke benar. fisik Nah ya. beda fisik karena efek samping, kalau ini kan tidak berefek samping gitu. Alami. Berkata kita minum obat yang obat-obatan, ini minumnya jamu, nah gitu Mbak. Jadi lebih alami gitu. Dan juga kan kalau mungkin konsumsi jamu lebih bagus lagi Mbak, yang Ya. tradisional.
Sering mas, Nggih. sering. Waktu mens pertama itu selalu diingetin sama ibu, ini kalau Herbal. kamu punya anak, Iya. anakmu mens pertama harus mbok kasih jamu kunir asem, tapi Kunir yang bener-bener bubuk, yang bener-bener herbal gitu loh, Iya, nggak iya, boleh iya. yang kamu beli di supermarket gitu, jangan. Ngeracik sendiri apalagi ya. Ya. Iya. Iya, Di itu. Semarang tuh ada kok, jadi tempat khusus ngeracik jamu gitu. Oh, oke. Mungkin di sini belum nemu ya Mbak ya. Ke Jogja mah nggak ada. Mungkin nanti kita bisa cari Seperti bersama-sama. ada. Tapi ini ya, maksudnya dari cerita Mbak Fani pun juga kayak sebagai pengingat bahwa sebenarnya untuk ibaratnya prihatinnya itu walaupun namanya prihatin, itu bukan hanya ketika kondisi kita memprihatinkan. Iya. Itu. Tapi memang untuk ya apa ya ibaratnya, kalau aku sih sendiri menangkapnya kayak kita mungkin boleh dangak tapi jangan lupa napak di tanah Iya, gitu. benar, Iya, benar. membumi. Heeh, Benar. gitu. Nah, ini juga tadi kita spill sedikit sih ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Tentang tadi yang kita bahas tuh 60. Oh iya. Enam. Ya. Nah, Iya. itu ceritanya gimana Mbak? Dia ada teman dari tim kan tanya kan kenapa Mbak Fani bisa featuring sama Festivalis. Jadi Festivalis itu adalah salah satu band lokal di Jogja yang memang sudah terkenal sekali, dan Mas Farid itu vokalisnya sekalian yang membangun Festivalis ini. Dia tuh kayak dari dulu tuh punya idealis di mana dia nggak mau featuring sama penyanyi perempuan. Tapi nggak tahu kenapa tahun lalu kalau nggak salah ya, Mas Farid ini akhirnya ngajak saya untuk featuring. Nah, waktu ketemu sama saya di Semarang itu, biasanya waktu itu lagi nggak sensitif, terus tiba-tiba lagi ngobrol gitu, yang sewu mbahnya Mas Farid ikut di belakang, kayak waktu Mas Farid lagi jelasin, oh ini lagunya tentang ini, seakan-akan kayak mbahnya tuh kayak iya bener gitu, lagunya untuk gini. Mbah ini ya, mbah pendamping toh. Mbahnya. Wah, keren banget sih. Terus tapi kalau dari Mbak Fani sendiri merasa pendampingnya Mbak Fani bereaksi apa gitu nggak waktu ngeliat kodam ya Om gitu Bang? Kodamnya Mas Farid itu. Enggak sih, baik kok. Maksudnya kalaupun memang yang dipertemukan baik juga enggak yang gimana-gimana, enggak. Berarti klop. Yang enggak baik itu yang otong-kol itu. Itu ceritanya gimana Mbak? Featuring waktu itu aku ke Bandung itu, aku nggak sakit apa-apa, bener-bener. Sampai lemes ya Mas ya. Iya. Nyerapnya kenceng gitu pas kesana juga. Iya kan? Iya. Waktu featuring datang nggak sakit apa-apa, terus tiba-tiba diare mencret itu tuh sampai 10 kali. Itu sehari ya, apa pas waktu itu? Di Bandung pokoknya. Setelah pulang dari Bandung sembuh. Tapi mules gitu nggak Mbak? Kayak Kayak makan cabai gitu? Iya kayak makan cabai, Oh. mules, diare. Bener-bener sebelum manggung pun, setelah manggung ke kamar mandi terus bolak-balik. Iya, maaf Mbak, itu encer gitu? Encer, Iya, air. air, Iya. sampai minum ornalit terus. Waduh. Itu kena radiasi atau bentrok? Iya, Nah, sebenarnya gini Mbak, kalau satu diagnosis yang paling gampang ketika kita ke radiasi, ini secara metafisik atau non medis ya Mbak ya, yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan pengirim atau gangguan santet itu adalah memang itu. Jadi respon tubuh sebenarnya membuang secepat mungkin Iya, karena kayak buang gitu bener, ya. iya, dan terjadinya hanya itu. Termasuk saya ketika saya sangat hati-hati ketika misal ketemu seseorang yang minta tolong kena santet atau teluh. Saya ngelihat dulu kapasitas saya sejauh mana untuk ini, karena kalau nanti bersinggungan pasti yang terjadi sama Mbak. Jadi kita sehat gini, kadang maaf ya nggak mules tapi tiba-tiba diare, dan itu air gitu. Karena itu kan partikel ya Mbak yang dikirimkan ke Iya, kita. benar. Kalau nggak keringatnya banyak, itu biasanya ini. Keringat dingin Iya, bener-bener. jadi tapi nggak masuk angin, tapi keluar. Itu kayak es itu loh rasanya. Itu dibuang sama tubuh. Justru kalau kita nggak mencret, kita nggak memperingat Malah itu bahaya. karena Malah masuk bahaya, nggak benar. menyerap. Jadi tubuh merespon. Benar. Karena kalau sekarang kita sebutnya non medis itu jadi medis. Jadi non fisik atau metafisik jadi fisik. Iya, Jadi itu responnya, respon tubuh. detox Masuk. ya. Iya. Jadi waktu itu yang paling gampang sebenarnya untuk menghalau kita lebih cepat minum air putih yang banyak atau air kelapa muda, Iya. air hijau itu kelapa hijau. Sampai kayak gitu waktu itu. Parah banget sih. Tapi akhirnya aku sadar kalau misalnya
aku kalah, aku mikir aku nggak mau berteman sama Mas Otong karena Mas Otong ternyata nggak apa namanya vibes-nya nggak baik kayak gitu. Iya, iya, Aku iya. saya merasa kalah gitu loh Mas. Iya, iya. Terus akhirnya tak niati, saya tetap berteman, saya tetap ada proyekan, ya saya punya perisai diri, saya tetap puasa, saya tetap prihatin gitu ya, niatnya baik. Ya, Setelah itu kekebalan. nggak ada lagi. Ya, ibarat kata kan sebenarnya kalau beliaunya orangnya itu justru kasihan. Ya, Ininya loh Mbak penyakitnya, maksudnya Iya. secara non medik Iya. karena santet ataupun pelet santet ataupun Iya. juga teluh guna-guna itu seperti halnya virus. Ya. benar. Jadi ketika masuk ke tubuh kita nggak cocok sama kita akan respon tubuh akan membuang. Tapi kalau cocok masuk, kena nyebar. Apalagi yang kalau Mas Otong sendiri dikiriminya udah lama itu Mbak, Udah udah lama ya? numpuk, iya. Radiasinya udah kuat banget, itu, udah numpuk. Itu ngeri sih Mas. Iya. Memang ada yang sakti itu tuh Mas, aku sampai mikir Iya, iya Mbak ya kalau kayak gitu ngirimnya itu berkata ada beberapa program itu ya Mbak ya, ada Iya. yang langsung meninggal saat itu, ada yang dibikin sakit dengan tujuan macam-macam, bahkan ada yang ngabisin hartanya buat periksa terus itu bisa. ya Jadi bertahap. itu bisa berhenti nggak sih Mas? Aduh, malah kasihan. Nah, kita membahas Insya Allah sih Mbak bisa, tapi ya Bisa. memang stadiumnya udah ngarah ke beratnya kayak virus yang Iya. jadi kanker kan. Jadi memang harus kemo juga. Kemonya secara metafisik ini sebenarnya analoginya ya gitu, Iya. tapi butuh waktu yang ibarat kata 10 tahun menjalani kena nggak bisa kemudian hanya 1 hari 2 Iya. hari, bisa butuh waktu tahunan juga untuk membuang itu Iya. karena radiasi kayak ibarat kata kayak nuklir itu Mbak, Iya. karena udah masuk ke sel dalam nukleus kita. Iya. Jadi harus mengeluarkannya. Iya sih. Mbak Nova udah ketemu sama Mas Otong? Enggak, untung aku nggak ikut ke tapi aku ikut dia. Kasihan tapi waktu itu. Iya. Iya. Karena saya waktu itu kan udah coba bahkan makan sampai 3 kali loh Mbak waktu itu saya. Jadi bentengi dulu terus kemudian minum air putih dan ini. Oh, udah kerasa ya Mas ya sebelum ketemu ya Mbak? Iya, iya. Karena ibarat kata kan ini arahnya kemana gitu. Iya. Jadi ya sama kita kasih benteng dulu. Iya. Tapi kan benteng itu kan butuh energi ya. Iya. Ya. Harus ada durasinya ini akan Iya. selesai kapan. Jadi ketika misal baterainya udah mau lowbat nih udah 20% tuh saya harus berhenti. Iya. Gitu. Karena enggak nanti ketarik. Ya, bener sih. Tapi kan itu kalau kebetulan yang ketemu kan Om Hao dan Mbak Fani ya sama Mas Otong ini. Yang kebetulan kalian berdua adalah punya sensitivitas dan juga penjaga yang bisa dibilang kuat lah. Kalau semua yang ketemu orang awam gitu dengan Mas Otong atau mungkin orang-orang yang sudah mendapatkan santet sebegitu kuat, responnya apakah juga akan langsung ke fisik atau mungkin lebih ke kayak nggak nyaman atau gelisah aja gitu? Dua-duanya bisa. Sebenarnya itu tidak mengarah ke seseorang yang punya sensitivitas. Semua orang bisa Mbak, Bisa tapi tanpa ya? kita sadari. Kayak misalkan seperti Mbak Fani, karena memiliki sensitivitas jadi lebih sadar lebih cepat. Iya. Gitu. Berkata kok saya ini mungkin pilek ya ataupun apa pusing masuk angin mencret ya tahunya medik aja. Iya. Tapi nggak tahu habis ketemu siapa gitu. Iya. Iya, benar-benar. Gitu. Ya. Mungkin puasa yang Mbak Fani lakukan tadi juga membantu untuk kepekaan dan sensitivitas juga Untuk ke melindungi sekitar si ya. benteng ya. Perlindungan diri sih Mbak kalau aku lihat. Oke. Tapi aku masih penasaran lagi sama yang menjaga Mbak Fani ini. Kan Mbak Fani itu sangat anggun ya Om. Ya enggak sih Mbak, enggak Oh, tahu iya. aja. Oh belum, mungkin habis ini. Tapi ya memang sangat berkarisma dan kayak aku pun sebagai cewek kayak lihatnya kayak gitu loh. Apakah ini secara metafisik kedekatan Mbak Fani dengan Kodam dan juga Setul Bepardima Pancar lainnya itu sangat erat Om? Iya, terutama korin putihnya karena menjalankan lelaku itu ibarat kata kan putih Mbak yang kita jaga karena kan ada 4 ya yang mewakili nafsu, kemudian yang mewakili bersih, kekuatan. Ini yang dijaga dia kebersihannya sehingga korin putih kenapa kemudian ada lelaku namanya poso mutih. Nah, poso mutih tujuannya untuk ini Mbak. Oh iya. Untuk lebih megang saudara putih kita ini lebih kuat karena kalau kita nggak bisa nunggangi nafsu kita hanya ditunggangi nanti. Iya. Sehingga lebih negatif ya dalam artian yang putih yang ketarik juga kan yang putih Mbak. Kalau yang hitam yang ketarik juga kan yang hitam gitu. Nariknya. Nah, kalau kita kemudian menjalani beberapa rentetan tadi, maka ini kuat menjaga atau menyatunya meleburnya lebih kuat. Jadi sinyalemen itu akan lebih cepat datang, terkirim saat itu juga. Gitu. Om Hao itu enggak Iya. lihat enggak ada binatang
mungkin dia lagi ini terbang-terbang, dia yang selalu ngikutin aku terus. Tapi nggak tahu binatangnya tuh dalam bentuk apa ya kak ya, waktu itu dijelasin. Entah itu anjing, entah itu kuda, entah itu apa. Cuman warnanya itu kayak di binatang yang di Avatar itu loh, bukan Avatar bukan loh ya. Oh, bukan apa? Avatar 3D itu loh, yang warnanya biru, merah, apa. Iya. Kayak itu Mbak pernah tahu yang apa? Mainan anak-anak yang ditembakin. Iya, kebayang gitu sih. Kayak anu itu loh Mbak, pernah tahu kupu-kupu gajah nggak? Aduh. Jadi kupunya besar, Iya. tapi sayapnya itu kalau nggak kayak sayap burung ataupun sayap kelelawar, Iya, tapi ini- sayapnya itu kayak tanaman apa sih pakis. Tapi kan ditembakin gini tuh loh Mbak. Itu sebenarnya berwarna biru. Biru ya, lebih banyak biru ya. Biru, tapi itu sebenarnya berasal dari satu batu mustika. Yang ini saya nggak boleh sebutin di mana, Oh iya. karena rahasia. Oke. Tapi entitasnya kalau kita sebut kodamnya, itu boleh disebutin. Oh iya. Itu yang tadi nampak itu sebenarnya kalau Mbak Fani nggak buka, saya nggak boleh. Oh nggak boleh, Nggak- maafin. Tapi nggak apa-apa, ini kelihatan gitu. Tapi di posisi itu berasal dari apa, saya nggak boleh ngasih tahu. Oh iya. Di luar ini ya, kalau habis ini nggak apa-apa, setelah nggak di Iya. kamera saya ngasih tahu nggak apa-apa, tapi di sini nggak, karena nggak jadi sesuatu hal yang bawa negatif kalau banyak orang tahu nanti. Oh iya. Itu kan karena warisan langsung, Oh iya. warisan justru dari keluarga baru Oh iya. dikasih. Kayak burung phoenix sih, Ya itu. Nah, gitu. Ya benar. Kayak burung. Tapi nggak bisa di. tapi gambarin light ya, gimana gitu. anunya ukurannya itu kecil. Kecil malahan. Maksudnya nggak ya bisa membesar, tapi dia Waktu yang tak rasain tuh waktu dia besar. iya Karena si sosok ini tuh aku jadi sayang banget sama binatang mas. iya Entah itu anjing, kucing apa gitu, kayak bener-bener ngeliatin misalnya mereka lagi kesusahan apa-apa tuh bener-bener sampai nangis, sampai gero-gero gitu loh rasanya gitu loh. iya. Ini banyak kasus animal abuse kan sekarang ya. Ya, Dipukulin, ditimpuk, di apa. Iya. saya ngerasa dari yang ini sampai jadi sayang banget sama binatang. Iya. Itu menyerupai kayak burung phoenix Mbak. Iya. Sekilas burung kayangan gitu. Karena kan kita lihat itu sayapnya nggak kayak burung ini, tapi gimana sih Mbak, kayak yang di motif batik. Iya, iya benar. Gitu. Atau altar itu loh. Nggak bisa tak jelasin. Iya, Tapi iya. bentuknya kayak binatang gitu. Hewan imajiner. Ya, hewan imajiner. Imajiner. Oke. Tapi bisa ngaruh banget sampai ke perasaan ya Om ya? Iya, tergantung memang yang sebenarnya kan itu secara psikis ya, secara psikis itu sangat berpengaruh, terutama entitas-entitas yang memang menjadi entah itu tadi saya sebut pendamping imajiner, sahabat imajiner ataupun hewan imajiner. Ini kan sebenarnya mereka ada dari sesuatu hal yang baik dari tubuh kita. Nggak mungkin kalau itu kemudian negatif itu misal itu dikirimnya atau ngikutin nempel itu tuh negatif Pak, nggak jelas tuh wujudnya kayak apa dan sifatnya temporary. Kalau ini semi permanen gitu, jadi itu ada. Oke, mantap sekali. Cerita Mbak Fani sangat menarik ya Om. Kayak luar dalam tuh memang cantik dan luar biasa. Amin, si Gusti. Amin. Amin. Manafan juga. Amin. Lanjut. Tapi ini kan Mbak Fani sensitif ya Om. Kepikiran nggak sih buat ngajakin Mbak Fani kemana gitu kapan-kapan ya? Yuk, Mungkin Semarang sih Mbak, penelusuran. Semarang ya malahan Iya. ya. Atau di Jogja juga boleh sih, dekat. Kalau di Jogja itu saya lagi penasaran sama daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul banyak Mbak emang. Iya. Tapi Yang- misalkan Mbak Fani nanti ke bangunan-bangunan terbengkalai atau kayak semi hutan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Malam. santai aja kok, santai. Wah. Oh, sama Mbak Noven diajak ya Mbak. Oh, Brenda. Berani dia. Berani Mbak. Brenda tidak Akan loh. nanti. Berani kok. Boleh Mbak. Gunung Kidul banyak sih sebenarnya tempat-tempat yang belum ke expose di sana. Ada satu hal yang bikin saya penasaran tentang Iya. Gunung Kidul. Iya. Jadi entah tahun 2000-an atau apa, sempat ada berita di mana tingkat dari Gunung Kidul Iya. itu tuh naik. Iya. Cuman saya lihat berita itu mungkin ada di X di Twitter itu, berita tentang daerah sana menaik lagi. Nah itu yang bikin hal itu muncul lagi apa? Iya.
Kita sempat penelusuran itu di tahun 2022. Oh ya, 2021 lama ya? sekali. 21. 2021. Oh, 2021. lama banget. Pernah ke sana dan waktu itu juga kita sebenarnya persiapannya kurang ya karena sempat miskom sama warga. Dan waktu itu entah kebetulan atau apa, kita mendatangi yang disebut dengan sarang burung gantung, Mbak. Oh. Sarangnya. Dan ada warga yang waktu itu melakukan, nah kita disangka karena datang ke situ menyebabkan ini. Walaupun ini korelasinya kan kita nggak tahu ya, karena maaf, mungkin pemikiran orang beda-beda. Nah, mungkin bisa kita bikin episode Pulung Gantung 2. Nanti ngajak Mbak Fani sama Mbak Noven nih. Iya. Untuk investigasi lagi ke sana gitu. Boleh. Karena waktu itu kita pertama memang belum maksimal ya, dan kita agak tergesa-gesa dan kurang rapi gitu dalam menggali informasi. Dan waktu itu kita mendatangi beberapa tempat. Pertama bekas rumah yang dipakai dan itu ditinggalkan. Yang kedua balai desa yang direnov, dirombak. Yang ketiga kita mendatangi tempat yang diduga sarang burung gantungnya. 3 tempat waktu itu. Nah ini mungkin kita bikin investasi kedua karena kita masih menemukan banyak tempat yang belum sempat, ceritanya itu kompilasinya masih belum ini karena kita hati-hati sih Mbak angkat ini. Hati-hati ya. Karena Sensitif juga masalahnya. sensitif karena waktu itu juga kita juga komunikasi dengan psikolog, dengan budayawan lokal dan juga dengan psikiatri kalau nggak salah ya. Kita coba ngobrol permasalahannya ini, kita lihat dari banyak sudut gitu, termasuk secara empiris seperti apa dan secara historis seperti apa gitu, dan secara budaya mereka di sana seperti apa gitu. Tapi ya boleh dibilang agak sensitif sih gitu. Termasuk ya. kemarin saya juga sempat membahas tentang kasus ini, tentang anak-anak mahasiswa yang melakukan itu Di daerah? di Jogja. Di Jogja. Ya, di kampus saya sempat membahas itu, terus kemudian tentang dari seorang psikolog dulu ya, tentang masalah yang berasal dari generasi stroberi disebut. Sekarang kan masuk generasi stroberi karena kebanyakan anak-anak muda sekarang yang masih belajar. Kan kalau kita lihat kan stroberi itu kan merah merona, charming gitu, tapi kalau dipelnya ketemu. Nah gitu, karena sempat ada yang terjun, ada yang macam-macam gitu. Nah, itu sih mungkin penelusuran di situ ke tempat, tapi ya lebih kita kemas lebih rapi nanti. Berarti ada deal ya ini. Coba menarik sih Mbak itu di salah satu daerah, dan waktu itu saya memperoleh informasi dari teman kuliah saya, kemudian disarankan ke tempat ini, tapi kita eksekusinya kasar gitu. Nanti insya Allah kita menelusuri itu. Jadi coba kita tanya ke penyintasnya seperti apa, atau yang dilihat itu seperti apa, karena memang angkanya lagi naik sih Mbak. Ya naik ya. Iya. Nih sebelum kita mengakhiri sesuatu, Mbak Fani kan baru-baru aja nih ya pindah ke Jogja nih. Ngomong-ngomong, itu ada alasan tertentu nggak sih Mbak kesininya, mungkin untuk mencari sesuatu yang menuntun Mbak Fani kesini? Iya. Kayak ajaan gitu Mas, dan saya selalu mengarah ke Gunung Kidul. Kayak saya harus tahu sejarahnya apa, mungkin saya bisa menginfluence sesuatu tentang Gunung Kidul atau apa. Iya, kalau tadi kan kita boleh bilang lihat secara ini ya, darknya ya, secara sisi itunya. Mungkin kalau napak tilas ada beberapa tempat sih Mbak, seperti halnya kita ketahui ada Pantai Ngobaran. Kalau Mbak Fani pernah dengar. Kemudian petilasan Bang Lampir yang dipanggang. Satu lagi itu mungkin juga ziarah ke Pasarian Ki Ageng Giring di situ. Itu di sana juga? Di sana di Gunung Kidul juga. Selain hutan Wanagama sih, satu lagi. Dan Gunung Purba, Api Purba, Gunung Api Purba. Langgeran, ya? Iya. Karena kan kalau kita ketahui Gunung Kidul sendiri menyimpan banyak misteri dan cerita sejarah yang belum terungkap. Jadi berkata kan kalau kita sebut Jogja yang budayanya ataupun ini yang belum terekspos, justru tidak terekspos itu berarti tidak tergerus 100% nantinya. Kalau kemudian banyak orang yang datang ke ekspos, bisa tergerus Mbak. Betul. Gitu. Karena ada beberapa potensi besar sebenarnya di situ yang tidak boleh disampaikan. Bener. Bener. Tentang kekayaan alam yang besar gitu kan. Bener. Oke, berarti udah fix ya agenda kita dengan Mbak Fani adalah Ke Gunung Kidul, eksplor Gunung Kidul. Asik. Ke pantai sama Mbak Fani. Oke, Mbak Fani ada yang mau tanya lagi ke Om Hong? Sama kapan-kapan gitu mau ke tempatnya Ibu Ratu mungkin? Boleh? Iya.
Mungkin kalau di Ngobaran kan juga satu akses yang sama Mbak, pantai selatan, tapi ada ceritanya tentang Prabu Brawijaya dan juga Gusti Kanjeng Ratu Kidul di situ. Sebelum cikal bakal Mataram juga ada di situ juga, Mataram Islam di situ. Sudah lock ya Om agenda Iya. kita bersama Mbak Fani. Oke, kayaknya udah cukup dulu ya untuk obrolan hari ini. Seru, masih banyak yang pengen tanyain. Nanti kita lanjut di belakang layar, Pak. Mbak Fani ada yang mau disampaikan untuk Sobat Javanika dan teman-teman semua terkait ya alam budaya dan seni? Mungkin untuk teman-teman yang seumuran aku atau mungkin lebih di bawah aku, ya jangan malu untuk melestarikan budaya Indonesia. Kalaupun memang kalian orang Jawa, ya nggak ada salahnya lakuin lagu prihatin, puasa, terus juga apalagi ya, pokoknya kalau kalian orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Iya, wong Jawa aja ilang Jawane, urip iku urip. Ya, Ya dari tatonya sih kesemuanya. urip belakang. Iya. Mantap. Urip urip iya. Keren. Pang Sinawang kalau sing gitu. Ya. Pang Sinawang ya sama sih Mbak. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tapi yang bisa kita petik dari semuanya ini, tentunya dalam kita menggapai sesuatu itu tidak mudah. Perlu satu langkah prihatin. Karena orang hanya melihatnya itu secara instan saja. Iya, benar. Sesuatu hal yang dijalankan itu berat. Dan ketika itu kita gapai dengan cara yang alami, tidak instan, tentunya sangat susah. Tetapi hasilnya pun yang akan diperoleh luar biasa. Betul. Nah ini dari kesemuanya bisa kita rangkum nih, yaitu tadi Wang Sinawang. Kadang kita melihat sesuatu hal ini baik, tapi ternyata tidak baik dan sebaliknya. Jadi Wang Sinawang itu ibarat kata lihat yang dilihat gitu, ataupun yang disawang, sawang itu yang dilihat. Dan orang lihat, oh itu kok kita hidupnya enak gini, tapi belum tentu. Dan kok saya gini ya, kadang kita juga diinginkan orang itu kan, gitu. Wang Sinawang aja. Betul Jadi sekali. tiga pakem Jawa yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah tadi Wong Jawa Joilang Jawane, urip iku urip, dan Wang Sinawang. Sebelum kita akhiri, terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan juga mensponsori pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penggemar seni fotografi dan juga videografi dapat berkunjung dan tentunya berbelanja peralatan-peralatan kamera dan pelengkapnya yang mutakhir hanya di DOS Indonesia yang hotelnya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang. Kaliurang Kilometer 5. kilometer 5. Betul sekali. Dan juga buat Sobat Javanika jangan lupa join membership YouTube-nya Podcast Opsan karena kalian akan bisa dapat sesi ngobrol bareng dengan tim obrolan santai secara live ya, dan nanti akan ada banyak benefit lainnya. Buat caranya bisa kalian cek di Instagramnya Kisah Tanah Jawa maupun Podcast Obrolan Santai gitu. Ya, Silakan Om. jangan lupa untuk dukung dan subscribe dengan cara like, tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar untuk Kisah Tanah Jawa dan juga Podcast Obrolan Santai. Kita tutup, terima kasih untuk Mbak Fani, terima kasih untuk Mbak Noven dan teman-teman semuanya yang bertugas pada kali ini, dan tentunya tidak lupa adalah Sobat Javanika. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.